Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin alladzi hadana ila syiratim mustaqim dinan qiyaman millata Ibrahim hanifah ba'atha bihi ilaina Sayyidana Muhammad ibn Abdullah salawatullahi wassalamu alaihi fataha bihi a'yunan umyan wa udhunan summan wa quluban ghalfan akhrajan nasa bihi minadh-dhulumati ilan nur minadh-dhulumati syirki wal jahli ila nuril ilmi wat tauhid ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala khatamin nabiyyin imamil mursalin al-mab'uthi bil kitabil azizil hakim Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Faya ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallahi ta'ala faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala idzan qul sadaqallahu fattabi'u millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Al-ayat. Sadaqallahul azim. Hadirin ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Marilah kita senantiasa berusaha istiqomah dalam bertakwa kehadiratnya, istiqomah dalam tunaikan semua perintah Allah, istiqomah dalam meninggalkan semua larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Semua perintah adalah kewajiban, akan lebih sempurna manakala kita juga mampu tambahkan dengan yang Rasul sunnahkan, tinggalkan kepada kita. Semua larangan adalah yang diharamkan, namun akan lebih indah, lebih mulia hidup manakala kita juga mampu tinggalkan yang dilarang oleh Nabi, berarti yang dimakruhkan. Inilah hadirin indahnya berislam. Taat kepada Allah dan Rasulnya tidak terpisahkan. Ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin rahimakumullah yang berbahagia, untuk menjadi hamba Allah yang bertakwa itu isyarah surat Al-Hasr memberikan gambaran kepada kita, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Caranya memperhatikan, mengambil ibrah pelajaran dari sejarah-sejarah orang-orang terdahulu yang diabadikan khususnya dalam Al-Quran. Dan salah satu sejarah yang diabadikan itu adalah sejarah Nabi Ibrahim Khalilullah alaihissalam, yang hari ini saudara-saudara kita sebagian besar telah selesaikan milah di dalam rukun-rukun haji di tanah suci Makkah Al-Mukarramah. Hadirin, sekarang kita di bulan haji, bulan yang dimuliakan, bulan haram, yang orang-orang tertentu karena kewajiban, karena istato'ah, kesempatan yang diberikan oleh Allah melalui rezeki dan kesehatannya, mampu tunaikan haji di tanah haram Makkah Al-Mukarramah. Ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin rahimakumullah yang berbahagia, saudara-saudara kita hari ini bagian besar sudah mengambil tahallul, artinya menyelesaikan kesempurnaan rukun-rukun haji. Apa yang bisa kita lakukan dari sejarah itu? Hadirin ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin rahimakumullah, rangkaian ibadah haji adalah rangkaian millah Nabi Ibrahim Khalilullah alaihissalam. Pada bidang apanya yang ingin kita tegaskan? Sesungguhnya Nabi Ibrahim dalam hidupnya banyak ajaran.
Dalam konteks cinta kepada keluarga, beliau meninggalkan ajaran yang begitu kuat. Dalam konteks mendeklarasikan syaitan aduwwum mubin, syaitan itu musuh, maka beliau juga tinggalkan ajaran. Sampai di dalam rukun haji ada isyarah balang jumroh untuk menyatakan statement, ente syaitan itu aduwwum mubin, musuh saya yang nyata. Di dalam menegakkan kalimat tauhid, Nabi Ibrahim andai hidup di Indonesia hari ini akan dikatakan seorang yang sangat radikal. Kenapa hadirin? Satu kisah yang digambarkan dalam surat Al-Baqarah di dalam Al-Quran. Satu saat Nabi Ibrahim nasihati Raja Namrud dan pengikutnya untuk senantiasa berta'abbud kepada Allah Al-Ahad, Tuhan yang Esa. Tetapi yang didapatkan adalah mereka selalu menyembah patung-patung. Maka itu digambarkan, watlu alaihim naba Ibrahim idh qala li abihi wa qaumihi ma ta'budun qalu na'budu asnaman fanadhallu la'akifin qala yasma'unakum ittad'un aw yanfa'unakum aw yadhurrun qalu bal wajadna aba'ana kadzalika yaf'alun. Nabi Ibrahim mengatakan kepada abinya dan kaumnya, ma ta'budun, apa yang sebenarnya kau sembah itu. Tegas dia para kaum kafir musyrik itu, nak butuh asnaman wa nadhalul akifin, saya Ibrahim menyembah patung-patung dan hal ini jangan kamu ganggu. Maka Nabi Ibrahim bertanya pada mereka, hal yasma'unan istad'un, apakah patung itu mendengar manakala kamu berdoa bermohon? Hal yasma'un istad'un aw yanfa'unakum, apakah memberikan manfaat? Mendengar saja tidak, apalagi memberi manfaat. Bal yadurrun, atau memberikan madharat kalau kamu enggak nyembah. Maka dia menjawab, bal wajadna aba'ana kadzalika yaf'alun. Ibrahim masih dia gak dengar, masih dia gak mampu nuruti. Katilah kata orang Surabaya. Kenapa? Bal wajadna aba'ana kadzalika yaf'alun, karena nenek moyangku ya seperti itu. Lalu satu gerakan Nabi Ibrahim, suatu malam dia memecahkan sesembahan itu, ditinggalkan hanya satu. Kemudian kapaknya dikalungkan di leher salah satu sesembahan yang paling besar. Ribut masyarakat penyembah patung itu, lapor kepada Namrud. Hadirin, singkat kata, di sidang Nabi Ibrahim, kemungkinannya siapa? Lalu ada salah seorang yang matur kepada raja, duhai raja, selama ini yang usil dengan sembahan kita itu hanya satu orang di negeri ini, Ibrahim itu. Dipanggillah Ibrahim. Kemudian dia menjawab, tidak tahu. Kalau nggak tahu siapa lagi? Coba raja tanya kepada salah satu patung, kan masih ada yang tidak mati. Maka Namrud mengatakan, bukankah kamu tahu itu patung batu? Kami suruh nanya. Nabi Ibrahim ganti menjawab, bukankah Tuhan tahu itu batu? Kenapa Tuhan sembah? Begitu dialog terjadi, sangat mantik, sangat logis. Maka dengan segala kekuasaan dan kekuatannya, kumpulkan kayu bakar, lalu Ibrahim dibakar. Yang terjadi adalah Allah berfirman,
ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Bara api membara, mereka puas seraya berpesta atas kematian Nabi Ibrahim. Tetapi ketika api padam dari bara abu itu, maka Nabi Ibrahim keluar dengan selamat. Mulai dari situ mukjizat Nabi Ibrahim yang diabadikan di dalam Al-Quran itu terwujud. Banyak lalu orang-orang menjadi berbalik, tertarik kepada ajaran Nabi Ibrahim. Bagaimana kalimat Ibrahim? Afara'aitum ma ta'budun, kepada orang-orang yang ngerumuni Nabi Ibrahim. Afara'aitum ma ta'budun, apakah kamu perhatikan apa yang kalian sembah selama ini? Fa innahum aduwwun li illa rabbil alamin. Apapun yang kalian sembah itu semuanya aduwli, musuhku, illa rabbil alamin, kecuali satu, siapa itu? Rabb, Tuhan al-alamin. Itulah yang akhirnya diabadikan dalam kalimat Al-Fatihah, alhamdulillahi rabbil alamin, yang hari ini setiap sujud, setiap rukuk kita sebenarnya ngikuti milah Nabi Ibrahim. Lalu mereka berkata, siapa itu? Alladzi khalaqani fahuwa yahdin, dia itu yang menciptakan aku dan memberikan hidayah. Apa maknanya? Perkawinan siapapun, makhluk apapun, tidak bakal terjadi pembuahan sempurna tanpa Allah Subhanahu wa ta'ala ridhoi penciptaannya. Maka dikatakan terjadinya makhluk itu sebagian besar adalah karena perkawinan. Itu sunatullah. Kalau nggak diciptakan manusia, ya perkawinan. Yang perkawinan itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alladzi khalaqani fahuwa yahdin. Maka ketika terjadinya kehidupan, maka kita mesti ingat Allah. Bahkan dalam perkawinan kita ingat Allah. Bahkan hadirin, di dalam melihat orang yang mendapatkan hidayah, minta diislamkan, di situ Allah bersama mereka. Walladzi yut'imuni wa yasqin, bukan itu. Rabbul alamin itu adalah yang memberikan anugerah makanan dan minuman. Ketika kita makan, ketika kita minum, maka disyariatkan untuk berdoa. Allah ada pada kita. Bahkan fa'idza maridtu fahuwa yashfin, manakala kita sakit, Allah juga yang menyehatkan. Walladzi yumituni tsumma, dan kelak Allah Rabbul Alamin itu yang mematikan aku dan yang akan menghidupkan kembali. Itu urusan Allah. Harapan Nabi Ibrahim apa? Walladzi atmau ayyaghfira li khati'ati yaumiddin. Yang aku takutkan dan harapkan adalah, kurakuskan bahasanya adalah, harapanku dia akan mengampuni dosa-dosaku pada hari kiamat kelak. Maka kepada kaumnya diajak berdoa, Rabbi habli hukman wa alhiqni bis sholihin waj'alni lisana sidqin fil akhirin waj'alni min warathati jannatin na'im. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami, hati-hati kami, keturunan kami adalah hikmah. Hikmah itu anugerah yang luar biasa. Waj'al lisana sidqin fil akhirin, dan jadikanlah lisan ini mampu mengucapkan kalimat tauhid di akhir hayat, dan jadikan akhir hayat itu bagian dari calon penghuni surga An-Naim. Semoga kita semuanya menjadi generasi millah Nabi Ibrahim, generasi anti syirik, dan kita waspada ketika orang-orang di sekitar kita sering mengatakan dengan kalimat kearifan lokal, jangan diterjemahkan dengan
syirik. Mari dengan segala kesabaran hati, dengan ketegasan kita katakan tauhidullah, alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Subhanallah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan maunah kepada kita dan keluarga kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Innal hamdalillah nahmaduka ya dzal jalali wal ikram. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala khatamin nabiyyin imamil mursalin al-mab'uthi bil kitabil azizil hakim Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'asyadiqin. Al-ayah. Innallaha wal malaikatu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadhiyal hajat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma ayyid lislam wal muslimin wa ansur asyakira ila yaumiddin wa wasi' ala ibadikal muqillin min ummatin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ajma'in. Allahumma aslih hawlana wa balligh mimma yurdika amalana wa khtim bi shalihah wa sa'ada ajalana wa tawaffana wa anta radin anna ya Allah wa tawaffana bi husnil khatimah wa tawaffana bi kalimati la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adzabannar. Allahumma ij'alna minas sabirin was-shadiqin wal qanitin wal munfiqin wal mustaghfirin bil ashar. Syahidallahu annahu la ilaha illa wal malaikah wa ulul ilmi qa'iman bil qisti la ilaha illa wal azizul hakim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wala dzikrullahi akbar.